Okay, hello my students. Welcome to this video. Oke, selamat datang di video ini, dan di video ini kita akan membahas sebuah topik pembelajaran bahasa Inggris di kelas 8. Namun sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan diri saya sendiri. My name is Miss Kak Salubonggarante, tetapi kamu bisa memanggil saya Ibu Iska. And I'm English teacher in class 8 Junior High School Negeri 1 Lore Selatan. Oke, kita lanjut saja. Topik yang akan kita bahas kali ini, asking and giving attention. Asking and giving attention ini ada di bab 1 buku bahasa Inggris kelas 8. Sebelumnya kita akan membahas satu persatu dulu. Apa itu asking and giving? Asking itu meminta dan giving itu memberi. Sekali lagi ya, asking meminta dan giving memberi. Oke, yang pertama, asking attention atau meminta perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Giving attention atau memberi perhatian adalah ungkapan atau kata yang sering digunakan untuk memberi perhatian atau merespon sebuah perhatian. Selanjutnya, mari kita lihat contoh-contoh ungkapan yang sering kita sebutkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meminta perhatian. Contoh ungkapan yang sering kita dengar yaitu, "May I have your attention?" Bisakah saya meminta perhatianmu? Ya, can I get the attention? Dapatkah saya meminta perhatianmu? Excuse me, permisi. Attention please, tolong perhatian ya. Listen to me, dengarkan saya. Ya, contoh ungkapan-ungkapan yang sering kita gunakan dalam giving attention. Yes sure, yes ma'am. Iya pak, iya ibu. Jadi kalau misalnya guru memberikan mengatakan seperti ini, "May I have your attention?" Bisakah saya meminta perhatianmu? Jawabannya ya ibu, ya pak. Oke. Misalnya, "Can I get attention?" Bisakah saya meminta perhatian? Oke. Nomor 3, I see. Saya mengerti. Yang keempat, sungguh, really. Nomornya, right, okay. Okay, ya, right. Example of dialogue, contoh-contoh dialog yang digunakan. Oke, silakan lihat contoh dialognya ini. Ini antara Mrs. Susi dan students. "Don't be noise, attention please." "Yes ma'am." "Okay, next week we will do mid examination." "Okay, next week we will do mid examination." "What?" "Listen to me." "Yes ma'am." "The material that should be learned is from chapter 1 until chapter 4. Don't forget to enrich your vocabularies with exercise." "Yes ma'am." "Okay, that's all for today. Good luck then." Jadi itu contoh dialog ya. Silakan kerjakan tugas kedua ya. Perhatikan tugas keduanya ya. Tugas kedua, translate the dialogue above into Indonesian. Jadi tugas kedua itu terjemahkan dialog di atas dalam bahasa Indonesia. Jadi dialog di atas itu silakan dibaca kembali dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tugas pertama itu yang sudah saya berikan di SMS group ya. Jadi tugas keduanya ini. Ya. Tugas 3. Tugas 3 silakan dicatat juga ya. Ada 5 nomor soal. Ada 5 nomor soal. Saya akan menerjemahkan satu persatu ya. Jadi kalian bisa langsung mengerjakannya. Yang pertama, how many person are there in the dialogue? Who are they? Berapa banyak orang-orang dalam dialog di atas, dalam percakapan di atas?
Siapakah mereka? Nomor 2. What does the teacher tell to the students? What does the teacher tell to the student? Apa yang guru katakan kepada siswa? Nomor 3. What does the teacher say to get the attention? Apa yang guru katakan untuk mendapat perhatian? Nomor 4. When will the student have a mid exam? Kapan siswa akan melakukan mid semester? Kapan siswa akan melakukan mid semester? Nomor 5. What material should be learned by students? Materi apa yang harus dipelajari oleh siswa? Jadi itu tugas ketiga ya. Untuk tugas keempat, silakan dicatat semua ini ya. Tugas keempat, susun kembali dialog di atas dalam dialog yang baik. Ya, menyusun kembali dialog ini ya, dialog di bawah ini. Oke, di sini antara dua juga, students and teacher. Ya, silakan. Jadi dialog di bawah ini ya. Jadi dialog di bawah ini belum tersusun rapi. Jadi tugas kalian yaitu menyusun kembali. Menyusun kembali ya. Jadi yang mana yang harus pertama duluan, kedua, ketiga sampai terakhir. Ya, jadi dialog ini belum tersusun. Lihat ya, masih ada student teacher teacher ya. Harusnya ada students teacher atau teacher students dulu ya. Jadi silakan Anda susun kembali. Ini tugas keempat. Oke, bisa dimengerti? Oke, selanjutnya instruction, task instruction, petunjuk tugasnya ya. Petunjuk nomor 1, write down your task in HVS paper. Jadi tugasnya ditulis di kertas HVS. Yang kedua, petunjuk kedua, satu tugas dalam satu kertas. Jadi misalnya tugas pertama ditulis di satu kertas, tugas kedua ditulis satu kertas. Jangan sudah satu kertas di situ sudah 5 tugas, tidak boleh ya. Jadi satu tugas dalam satu kertas. Oke. Yang selanjutnya nomor 3, siswa harus menulis identitas diri di ujung kertasnya. Jadi identitas diri itu dari nama, kelas, mata pelajaran, dan tugas. Misalnya tugas ini tugas keberapa, misalnya tugas 1, misalnya ya, nama Meiska kelas 8, subjeknya English atau bahasa Inggris ya, tasknya misalnya 1, tugas 1 atau tugas 2, task 2, task 3, task 4 ya. Jadi selanjutnya untuk direction yang ke selanjutnya, tugas harus dikumpul sesuai batas waktu. Jadi tugasnya harus dikumpul sesuai batas waktu. Kapan batas waktunya? Ya. Batas waktunya di akhir bulan depan. Di akhir bulan depan. Jadi 4 tugas itu harus dikumpul pada akhir bulan depan. Kapan itu? Tanggal 25 September 2021. Jadi ibu sudah harus terima tugasnya itu pada tanggal 25 September 2021. Silakan dicatat tanggalnya ini, ibu sudah menerima itu ya. Oke. Mungkin hanya ini yang ibu sampaikan. Terima kasih dan see you on the next topic. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan di SMS ibu atau di telepon, tidak apa-apa. Oke, thank you. See you next topic.